Terima kasih kepada saudara Mahmudin. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu tentang prinsip dasar pengembangan sistem pembelajaran. Nah, sebagai bagian dari teknologi pendidikan, pengembangan sistem pembelajaran ini tentunya mempunyai prinsip dasar yang sama dengan teknologi pendidikan, yakni yang pertama adalah berfokus kepada siswa. Nah, prinsip ini memandang bahwa di dalam rangka pengembangan sistem pembelajaran, siswa ini adalah sebagai sentral kegiatan. Nah, jadi prinsip ini memandang bahwa di dalam proses pembelajaran itu, siswa hendaknya bertindak sebagai pihak yang aktif dan dibuat aktif. Nah, jadi maksudnya di sini adalah guru dan siswa itu haruslah bertindak aktif. Kemudian yang kedua adalah pendekatan sistem. Nah, pendekatan sistem ini yaitu prinsip ini memandang bahwa masalah belajar adalah suatu sistem. Maksudnya, penanganan terhadap suatu komponen pembelajaran di dalam rangka pelaksanaan pengembangan sistem pembelajaran itu harus pula mempertimbangkan integrasi komponen yang lain sehingga diperoleh efek yang sinergistik untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam belajar. Kemudian prinsip selanjutnya adalah pemanfaatan sumber belajar yang maksimal. Nah, jadi prinsip ini memandang bahwa suatu komponen sumber belajar itu baik pesan, orang, bahan, peralatan, teknik ataupun latar itu harus dimanfaatkan secara luas dan maksimal. Nah, jadi pemanfaatan ini dalam rangka untuk memecahkan masalah-masalah belajar sehingga tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai. Baik, yang selanjutnya adalah komponen-komponen pengembangan sistem pembelajaran. Nah, komponen dari pengembangan sistem ini yaitu ada 5. Yang pertama adalah tujuan. Jadi, sistem pembelajaran itu sangat tergantung dengan tujuan pembelajaran. Mau dibawa kemana siswa, apa yang harus dimiliki siswa, serta semua itu tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan ini harus disusun berdasarkan dari ciri karakteristik anak dan arah yang ingin dicapai. Nah, tujuan belajar ini adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa siswa itu telah melakukan perbuatan belajar yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, serta sikap-sikap baru yang diharapkan tercapai oleh siswa. Kemudian yang kedua adalah isi atau materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran dalam arti yang luasnya itu tidak hanya tertuang di dalam buku paket yang diwajibkan, akan tetapi mencakup keseluruhan dari materi pembelajaran. Jadi setiap aktivitas belajar mengajar itu harus ada materinya. Semua materi pembelajaran itu harus diorganisasikan secara sistematis agar mudah dipahami oleh anak. Jadi materi pembelajaran ini pun juga disusun berdasarkan dari karakteristik anak didik. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi atau metode pembelajaran. Nah, jadi keberhasilan di dalam mencapai tujuan juga sangat tergantung pada komponen dari strategi dan metode ini. Nah, bagaimana lengkap dan jelasnya komponen lain itu tanpa dapat diimplementasikan dengan strategi yang tepat, maka komponen-komponen tersebut tidak akan memiliki makna di dalam proses pencapaian tujuan. Kemudian yang selanjutnya adalah alat dan sumber belajar. Jadi agar pembelajaran itu lebih mudah dipahami oleh siswa, maka di dalam proses belajar mengajar pun digunakan alat pembelajaran. Nah, alat pembelajaran ini dapat berupa benda yang sesungguhnya, ataupun imitasi, atau gambar, atau bisa juga bagan dan grafik, serta tabulasi dan sebagainya yang dituangkan di dalam media. Nah, media itu dapat berupa alat elektronik, alat cetak, ataupun tiruan. Nah, menggunakan sarana dan
alat pembelajaran ini harus disesuaikan dengan tujuan siswa, materi, dan metode pembelajaran. Nah, maka dari itu diperlukan tenaga pelajar yang memiliki kemampuan serta kecakapan yang memadai. Dan juga diperlukan guru yang handal dan mempunyai kemampuan yang tinggi. Nah, kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini dapat digunakan untuk menyusun graduasi kemampuan anak didik sehingga ada penanda simbolik yang dilaporkan kepada semua pihak. Nah, evaluasi ini dilaksanakan secara komprehensif, objektif, kooperatif, dan efektif. Jadi, evaluasi dilaksanakan itu berpedoman pada tujuan dan materi pembelajaran. Jadi guru itu harus melakukan evaluasi terhadap hasil tes dan menetapkan standar keberhasilan siswa. Nah, baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.